Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Nurlaila dari kelas ADA 8 dengan NIM 228113038. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian PAI dengan dosen pengampu Heru Prayogo MPD. Di sini bab yang akan saya review yaitu bab 5 tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, data diperoleh melalui sebuah proses pengukuran atas atribut-atribut atau variabel yang menjadi perhatian. Penelitian bidang pendidikan hakikatnya adalah penelitian tentang manusia. Atribut-atribut yang melekat pada diri manusia meliputi atribut-atribut yang berupa fisik dan psikologis. Atribut-atribut yang berupa fisik misalnya adalah tinggi badan, berat badan, golongan darah, dan lainnya. Sedangkan atribut psikologis dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu atribut kognitif dan atribut non-kognitif. Pengukuran atas suatu atribut adalah sebuah proses kuantifikasi sedemikian hingga karakteristik suatu atribut dapat direpresentasikan dalam sebuah angka dengan menggunakan aturan tertentu. Pelaksanaan pengukuran memerlukan suatu instrumen. Instrumen yang digunakan sebagai alat pengukur sering juga disebut dengan skala. Meskipun istilah skala dapat merujuk pada instrumen pengukuran untuk berbagai jenis atribut, baik fisik maupun psikologis, dalam percakapan sehari-hari, istilah yang berbeda sering digunakan untuk membedakan jenis atribut yang diukur. Instrumen untuk mengukur atribut fisik atau faktual disebut juga angket. Sedangkan untuk mengukur atribut psikologis dalam aspek kemampuan kognitif disebut juga dengan tes. Dan instrumen untuk mengukur atribut psikologis dalam aspek non-kognitif disebut juga skala. Pertama yaitu tes dan pengembangannya. Sebagai sebuah instrumen pengukuran, tes harus dapat ditunjukkan kebaikannya menurut Sumardi Suryabrata. Syarat-syarat tes yang baik adalah: pertama, valid; kedua, reliable; kedua, distandarisasikan; keempat, objektif; kelima, diskriminatif maupun membedakan; keenam, komprehensif; dan ketujuh, mudah digunakan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka pengembangan tes harus dilakukan melalui prosedur yang terencana. Ada 4 macam tes berdasarkan tujuannya, yaitu yang pertama, tes penempatan; yang kedua, tes diagnostik; yang ketiga, tes formatif; dan yang keempat, tes sumatif. Tes penempatan dilaksanakan pada awal pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan yang telah dimiliki peserta didik. Tes yang kedua yaitu tes diagnostik digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Tes yang ketiga yaitu termasuk tes diagnostik digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik termasuk kesalahan pemahaman konsep, sementara tes sumatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran atau akhir semester.
Yang kedua yaitu skala dan pengembangannya. Skala ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketergantungan seseorang terhadap akses internet, terlepas dari materi dan kepentingan atau tujuan penggunaannya. Yang ketiga yaitu kuesioner, angket, dan pengembangannya. Dalam penelitian kuantitatif, jika data yang ingin digali adalah berupa data faktual dan multidimensi, maka instrumen yang diperlukan disebut dengan angket atau kuesioner. Kata kuesioner dipakai untuk menyebutkan metode atau instrumen. Artinya, dalam penggunaan metode kuesioner, maka instrumen yang digunakan juga adalah kuesioner. Antara kuesioner dan wawancara terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, kuesioner dan wawancara sama-sama instrumen pengumpul data atau LVD yang berbentuk serangkaian pertanyaan atau pernyataan. Dengan kata lain, keduanya tersebut merupakan instrumen pengumpulan data atau LPD atau alat pengumpul informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada kedalaman informasi atau jawaban yang diperoleh dan wujudnya tujuan. Pokok dari penyusunan kuesioner adalah untuk 1. Memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan memperoleh informasi yang di tingkat keabsahan dan keandalannya atau validitas dan reliabilitas semaksimal atau setinggi mungkin. Bentuk macam kuesioner dapat dibedakan dalam beberapa jenis tergantung pada sudut pandangnya, yaitu dilihat dari bentuk pertanyaannya. Kuesioner dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertanyaan terbuka atau kuesioner tak terstruktur. Kedua, pertanyaan tertutup atau kuesioner terstruktur, dan pertanyaan tertutup dan terbuka atau kombinasi, yaitu bentuk pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada responden untuk kemungkinan memilih jawaban yang telah tersedia atau membuatnya sendiri. Populasi, ukuran, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dapat dibagi dalam 2 tingkatan atau level. Populasi yaitu populasi target dan tersedia. Populasi target dinyatakan oleh Paul Zell. Populasi target adalah totalitas subjek yang kepada mereka ini sebenarnya seorang peneliti ingin mempelajari sesuatu. Sedangkan populasi tersedia merupakan populasi saat penelitian dilaksanakan tersedia atau kenyataannya dijumpai oleh si peneliti. Demikian uraiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.